Terima kasih Tuhan, sungguh kami hanya akan bisa tetap tegak berdiri di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan goyah asa kami ada di dalam Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Yang berdoa supaya Tuhan, Engkau yang berfirman pagi ini, urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami mendapatkan rema yang dari Tuhan dan kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk dan silakan kembali ke tempat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita kembali beribadah di minggu kedua bulan Mei. Coba kita akan buka sama-sama Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5. Saya harap ini semuanya nanti hafalkan ayat ini. Kalau nggak hafal di sini, di rumah harus ayat, minggu depan harus hafal kalau ditanya. Anak-anak remaja harus wajib hukumnya. Kalau nggak hafal, ya terlalu. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Hafal semua Mas Di. Langsung hafal, baca sekali. Ya, pendek ya. Pasti hafal. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Amin. Hafal? Hafal ya. Yang belum hafal angkat tangan. Hafal semua ya. Apalagi anak remaja nggak hafal. Terlalu. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Janganlah padamkan roh. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan janganlah padamkan roh. Pertanyaannya, roh siapa yang gak boleh dipadamkan? Saya ingat, kita lihat dulu Roma yang kemarin. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita baca sekali lagi bersama-sama Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini ada kata rohmu yang menyala-nyala, murub, mubal-mubal. Ya. Jadi menyala-nyala itu berarti hidup. Ya, kalau saudara ada lilin, saudara pakai korek ces gitu. Murub ya, itu menyala. Tapi kalau menyala-nyala enggak seperti itu. Ya, itu menyala, tapi bukan menyala-nyala. Kalau menyala-nyala lagi misalnya saudara kalau menyaksikan, saya contohkan kemarin ngobong botol. Ya, tahu ya, gunungnya bulat-bulat gitu loh. Saudara masak di dapur pakai kayu api ya. Wah, gunungnya mubal-mubal ya. Bahkan pancinya kobong misalnya gitu lah. Itu artinya menyala-nyala seperti itu. Tapi kalau menyala saja saudara menyolok korek api, Pak, ces, blep, keluar apinya. Oh, koreknya menyala. Enggak pas saudara mengatakan, korekku menyala-nyala, gitu enggak toh? Ya, misalnya ada yang ulang tahun, bawa kue ulang tahun ada lilinnya, lilinku menyala-nyala, kan enggak pas. Menyala-nyala berarti berkobar-kobar. Bulat-bulat, ya, kurang lebih jauhnya seperti itu. Nah, tadi di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinan mengendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekarang kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Jadi dikatakan di sini tadi satu sisi harus menyala, sisi yang lain dikatakan jangan padamkan, artinya biarkan roh itu, ya, jangan sampai padam. Ayo, biar menyala, bahkan menyala-nyala. Ya, pertanyaannya, ini roh siapa yang nggak boleh dipadamkan? Roh siapa? Ya, dari mana taunya? Ya, untuk pemahaman sederhananya kita pakai mengenali dari tulisan. Kalau di Indonesia, R besar itu berarti Roh Kudus. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Kalau rohmu yang menyala-nyala, rohnya siapa? Yang menyala-nyala tadi rohnya siapa? Rohnya kita. Yang nggak boleh padam rohnya siapa? Roh Kudus. Ini masa beda sih dimaksud? Apakah ini tidak ada hubungannya? Saudaraku dikasih Tuhan,
roh kita bisa menyala-nyala itu karena ada roh Tuhan, Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan terima api Roh Kudus. Sehingga dia, rohnya akan menyala-nyala. Jangan sampai itu jadi padam, jangan jadi meleret, jangan redup. Jadi orang kalau rohnya redup, itu mesti hidupnya, kalau saya boleh katakan, hidup segan mati tak mau. Iya tuh, hidup segan mati tak mau. Uripnya kaya ora urip. Jadi gak ada gairah. Gak ada semangatnya. Ya, saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa roh itu dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih ada yang diartikan sebagai spirit. Spirit ternyata punya pengertian yang lain, semangat. Nah jadi kalau orang rohnya redup berarti semangatnya juga redup. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, semangatmu menyala-nyala, berkobar-kobar. Zaman dulu, waktu pertama kenal Tuhan, coba dicek masing-masing. Bagaimana saudara pada waktu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan? Wah rasanya, ya jujur ini saya sendiri pengen ndang minggu. Kenapa? Di situ saya bisa bersama-sama nyembah Tuhan, muji Tuhan itu rasanya wow. Bagaimana saudara waktu jatuh cinta dengan pacarmu? Pasanganmu sekarang mungkin yang sudah berkeluarga. Dulu pertama kali semangatnya luar biasa. Begitu bel bunyi lari. Wis, muni aku tiba, padahal belum tentu, ya kan? Itulah harusnya saudara jaga spiritmu, rohmu menyala-nyala seperti itu untuk Tuhan. Jadi artinya apa? Selalu bersemangat. Kalau sudah berhubungan dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu rasanya nggak ada capeknya. Rasanya pokoknya semangat dan semangat tok, senang dan senang tok. Ini yang harus kita jaga. Ya. Terus dikatakan dalam 1 Tesalonika, janganlah padamkan roh. Kalau roh saudara jadi redup, mulai nggak bergairah, nggak bersemangat, secara tidak langsung saudara mengarah ke ini. Roh Tuhan yang membakar roh kita itu bisa jadi padam. Hati-hati. Kenapa Roh Kudus bisa padam? Sebetulnya roh Tuhan nggak padam, tetapi Roh Kudus dalam diri kita itu bisa padam. Bagaimana Roh Kudus bisa padam? Nah, bagaimana roh itu bisa padam? Ketika seseorang sudah tidak mempedulikan lagi, tidak mentaati lagi, tidak mengikuti lagi apa yang dikatakan roh atau Roh Kudus. Orang sudah nggak peduli dengan Roh Kudus lagi. Nah itu akan menyebabkan roh itu bisa padam dalam hidup kita. Ingat pertanyaannya sekarang gini, di manakah roh itu? Coba lihat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita lihat dulu ya, di mana sih roh itu sesungguhnya? Di surga. Oh itu roh Tuhan, betul, nggak salah juga sih. Tapi katanya dicurahkan. Sekarang di mana roh itu? 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa bait Allah? Kita. Ya, dikatakan ya ini bukan bait Allah bangunan gedung, bukan. Di perjanjian lama memang bait Allah itu merujuk bangunan yang ada di Yerusalem. Ada bait Allah Salomo. Yang membangun Salomo pada masa itu walaupun sekian waktu diruntuhkan lagi, dibangun Herodes Agung, dibangun dan runtuh lagi, begitu terus prosesnya panjang itu sejarah kerajaan Israel. Tetapi di perjanjian baru dikatakan apa? Tidak tahukah kamu, ngerti ora to kowe gitu jawane. Ngerti yo nek bait Allah jawane apa ya? Bait suci. Ya sepodo wae ya, kurang lebih gitu ya. Bait kudus, bait suci, bait Allah dimaksud sama. Itu adalah kamu. Dan roh Allah itu roh kudus sama ya. Roh kudus diam di dalam kamu. Biasa apa luar biasa?
Biasa apa luar biasa? Ya, kalau orang dipenuhi Roh Kudus diam dalam diri orang itu, kita jadi biasa saja atau luar biasa? Luar biasa. Tapi kalau hidup kita biasa, ada tanda tanya. Hidup kok biasa-biasa saja ya, hati-hati. Rasul Paulus mengingatkan, jangan padamkan roh. Kalau roh sampai padam, artinya nggak ada roh Allah lagi. Hati-hati. Kita masih ingat kisahnya Saul, Raja Saul. Ketika roh Allah sudah meninggalkan dia masih raja. Tapi roh Allah sudah meninggalkan dia. Isinya uring-uringan. Satu kali sampai diundang Daud. Ya, Daud ini dulu belum jadi orang terkenal. Dia sukanya main kecapi. Kecapi tahu? Modelnya kayak harpa cilik itu loh. Katanya asik sih. Dan dia puji-pujian. Seringkali sambil menggembalakan kambing dombanya. Mungkin sambil di bawah pohon atau di goa atau di mana lah. Dia mainkan tuh puji-pujian untuk Tuhan. Tuhan adalah. Bagus ya, katanya asik banget ya. Nah, itu menghadirkan hadirat Tuhan. Maka kita mengatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Israel. Nah, lalu apa terjadi? Satu kali dia diundang ke istana untuk dia ini melantunkan puji-pujian. Pada saat itu dimainkan harpanya, kecapinya. Saat dia memuji Tuhan, hadirat Tuhan, Roh Allah hadir di tempat itu. Raja tenang. Saul jadi tenang. Tapi ketika itu berakhir, kembali marah-marah. Nah, artinya apa di sini? Betapa pentingnya Roh Allah atas hidup manusia. Zaman perjanjian lama, orang-orang biasa tidak bisa atau tidak dipenuhi Roh Allah. Hanya imam-imam, raja, nabi itu dipenuhi Roh Allah. Rakyat jelata, orang biasa tidak. Makanya dulu kalau orang mempersembahkan korban, cari imam ke bait Allah. Ya, bawa domba, ini saya mau dimintakan ampun untuk dosa saya Pak Imam, misalnya gitu. Zaman dulu. Tapi ingat, di perjanjian baru berbeda. Perjanjian baru itu menggenapi, ingat, ini bukannya membatalkan atau mengubah, tidak. Ingat, di kitab Yoel dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan digenapi pada kisah para rasul, ketika hari Pentakosta mereka berkumpul, mereka dipenuhi Roh Allah. Petrus kemudian berkhotbah. Ya, tertulis, ya, kitab Nabi Yoel begini-begini disampaikan. Jadi semua orang bisa penuh Roh Allah. Orang-orang yang tadinya biasa saja, ketika penuh Roh Allah, jadi luar biasa hidupnya. Amin. Kalau saudara ingin luar biasa, saudara harus penuh dengan Roh Allah. Orang yang dipenuhi Roh Allah, hidupnya enggak biasa. Hidupnya luar biasa. Amin. Semangatnya beda. Ya, masalahnya mungkin sama. Beban hidup sama. Jangan dipikir penuh Roh Allah enggak punya masalah lagi. Enggak, masalah sama, bebannya sama, beratnya mungkin sama, tapi cara menghadapinya tidak akan sama lagi. Amin. Ya, jadi ketika sudah penuh Roh Allah, ada kuasa Tuhan. Itu yang membuat kita tidak sama lagi. Ini yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Bahkan orang yang dipenuhi Roh Allah, ada kuasa yang dahsyat. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Samaria dan Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, orang biasa dipenuhi kuasa Allah jadi luar biasa. Ingat, kalau dipenuhi berarti roh itu memenuhi kita. Dan akhirnya roh itu tinggal dalam kita. Maka dikatakan kamu bait Allah. Kamu bait Roh Kudus. Dicek, Roh Kudusnya masih ada dalam hidup kita enggak? Kalau di dalamnya Roh Kudus, pasti perkataannya kudus. Kalau di sini penuh Roh Kudus, maka tindakannya kudus. Enggak mungkin kebun binatang muncul dari sini.
Itu roh juruk. Isinya kebun binatang kok. Bahkan sekarang nggak kebun binatang lagi ya. Kebun binatang ngomong gajah, jerapah, jarang ngomongnya. Hewan piaraan. Ya kan? Nah, bisa macam-macam. Karena apa? Hati-hati. Kalau yang keluar itu bukan yang kudus, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Amin. Orang nek miso-miso itu karena pimpinan Roh Kudus atau bukan? Tidak. Ya, jadi kalau orang penuh Roh Kudus, hidupnya dikuasai Roh Kudus. Kalau saudara ngisi, ini aja contoh ini. Air ini sama pabriknya diisi air putih. Ketika saya minum, alasan pengen ngombe wae. Saya merasakan air putih, nggak kopi. Nggak jadi berubah jadi teh, nggak. Air putih, bener loh. Air putih, karena dari sana isinya air putih. Isinya air putih. Kalau saudara dan saya ini bait ini wadahnya. Bait Allah, bait Roh Kudus, diisi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka otomatis yang keluar dari hidup kita hanyalah hal-hal yang kudus. Tapi saya pernah tahu loh Pak, ada orang Kristen penuh Roh Kudus. Dia bisa berbahasa luar biasa, usir setan dengan luar biasa. Tapi nek nesu cul. Nek wong Jawa Timur ki nek sing gane ngerik. Nek wong Jawa Tengah gane jegok, dan ngomongnya fasih. Apa tahu maksudnya? Jangkrik dan anjing. Pas ngomong ini biasa kan? Tidak perlu penekanan. Kalau dengan penekanan itu berarti sama saja kita sedang mengumpat. Ya, wong Jawa ngarane misuh. Ya, saya mengatakan asu anjing biasa. Saya ingat jadi perkataan Pak Agus waktu itu anaknya yang besar. Ada di sini tuh Pak ya. Jadi pernah diceritani nggak boleh ngomong asu, boleh Pak nih ya. Tapi yang nggak boleh dengan penekanan. Pas nesu, cul nggak boleh. Saya jadi ingat ceritanya Pak Agus. Bapak lho, muni ngono lho. Lah aku jenenge asu, nek ngarep kelihatan asu. Masa ora disebut asu, masa ngomong kucing. Kan enggak bisa. Tapi yang dengan penekanan, nah itu enggak boleh. Tapi kalau lihat ada anjing lewat, asune sapa? Boleh, enggak apa-apa, itu enggak dosa. Nggih Mas nggih, enggak dosa. Tapi nek ngomong, wah itu dosa. Ngomong dengan keras, dengan marah lagi, itu dosa. Tapi deh, hus, kiri sapa, asune sapa ngomong, hus, itu enggak dosa. Ya, jadi beda ya. Nah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, saat marah kita lihat katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi coba kita lihat pada waktu marah. Kira-kira yang keluar apa? Ya, saya perlu contohkan anak kecil yang nungguin Pak Pendeta nih dan tadi pagar itu loh. Tok. Dilihat terus. Ngopo to, Le? Pak, enggak apa-apa, cuman lihat. Kok nontonmu ngantek ngono? Borono, enggak pengen tahu aja. Kok ngeliatin aku? Iya nanti kenapa? Kalau tangannya jempol Pak Pendeta kena palu gitu nanti keluarnya apa? Apakah juga bakal keluar haleluya? Seperti waktu khotbah katanya. Puji Tuhan, jempolnya keduduk. Ataukah nggak tahu ya. Nah, jadi anak pun melihat itu gitu kan. Jadi artinya yang dari dalam apa? Itu yang keluar itu pasti apa yang masuk. Nggak kita seringkali kesandung ngomong apa? Aduh biong. Biong ini siapa toh? Si bu, ibu, wali aneh ibu anak Loh, nek anake kesandung, aduh biong gitu. Ibu-ibu nyandung, anake lanang, anake wedok gitu. Ndak dosa. Tapi yang dosa itu kalau sudah mulai yang keluar itu sesuatu yang tidak membangun. Hati-hati ya, jangan padamkan roh. Roh Kudus bisa padam dalam hidup kita ketika kita tidak lagi peduli dengan Dia. Ketika orang gak mau nurut sama Dia, Tuhan tegur. Misalnya saudara mau berbuat salah, Roh Kudus dan negur di hatimu, jangan. Itu bukan dompetmu. Butuh duit harus gobatan, Rane wong. Ya, ada dompet gletak nang meja.
Ya, mejane omahe tanggane. Iki mesti sapa kon ranek. Ndelok dompete iki yo ranek jenenge. Ranek KTP-ne. Nek kandel jebubuk. Diinjen sithik ketok lembaran akeh banget. Bar nampa THR saja. Dengan pembenaran diri, tidak ada KTP-nya, tidak ada identitasnya. Akhirnya dengan berani Roh Kudus bilang, Pak, jangan ambil, bukan milikmu. Tetap di sini tuh. Indikasinya apa? Nek jenengan arep berbuat dosa, berbuat salah jantungmu cedung itu salah satu indikator yang Tuhan kasih. Itu indikasi, pertanda bahwa Roh Kudus mengingatkan, jangan gitu loh. Saudara berdiam dulu, doa dulu. Makanya kalau mau ngambil gitu doa sih. Ya, doa sungguh-sungguh, Tuhan, ambil tidak. Aku yakin engkau peka dengan Roh Kudus akan mengatakan jangan. Ambil, damai aku. Ini jeduk-jeduk terus tuh enggak damai. Ya, jangan memanipulasi. Ya, artinya aku udah butuh tenang Tuhan. Oh, ini jawaban doa. Kok sih toh? Jawaban doa itu mesti sesuatu yang benar. Betul enggak? Kalau yang namanya ngambil punya orang dengan alasan enggak ada yang punya tapi yang omahe uang, ning mejane omahe uang. Misal saya bertamu rumah Bu Parni. Bu Parni sibuk melayani karena jualan di samping rumah. Dimanggake di rumah, ya ampun, neng kursi ki nek dompet ngletak. Tak delok, wis duite kandel ge ra nek jeneng ra nek KTP-ne. Wis rasa berpikir kuwi engko nek sing duwe genes sendiri di omah lah. Wong ki omahe sapa? Gitu loh. Ndak usah cari pembenaran diri dengan damai sejahtera Roh Kudus. Beri kekuatan. Ndak mungkin. Kalau engkau peka dengar Tuhan ndak mungkin. Roh Kudus bujukin, ambil saja. Itulah cara aku menolongmu. Enggak mungkin. Tuhan akan kasih jalan yang benar. Nah sekali lagi, kalau engkau membiarkan itu, akhirnya engkau melanggar, engkau ambil sekali. Besok lagi ngelihat, HP ini sopong, ngelihat nih kono, neng warungi Mbak Parni lagi sibuk melayani. Iki mau bareng uang lungo sih. Neng kan HP ini carrier, salah dia teledor, salahmu, orang hati-hati. Ya wis toh, rezekiku. Nah, padahal sih jeduk-jeduk. Kalau saudara sekali, 2 kali, 3 kali jeduk-jeduknya masih kenceng. Tapi kalau udah 10 kali, makin lemah. Lama-lama kayak ora kroso, biasa. Ya, terus gineng angkot, susuan, dompetnya berdedel. Biasa. Awalnya deg-degan. Menurut cerita para copet, awal pertama nyopet, deg-degan, keweden luar biasa. Tapi sudah berpuluh-puluh kali orang nek deg-degane meneh, biasa. Lungguh cicer. Mbak, niki arah pundi nggih? Nah, tangane ngene. Saya pernah dengar cerita teman dari Surabaya mau ke Solo. Yang namanya copet itu ternyata kerjasama. Ya, apalagi nih sudah kayak gitu nggak ada duduk-duduk eneh. Mereka sudah nggak peka lagi. Saudara, sekali berbuat salah, 2 kali, 3 kali, lama-lama nggak akan peka. Itu rohnya lama-lama padam. Roh Kudus padam karena apa? Kamu nggak dengerin dia. Dia menegur kamu nggak peka. Kamu membiarkan. Bahkan kamu nggak pernah menyapa. Ya coba ada sekali lagi nyapa. Ya, sembahyang berdoa kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan biarkan. Ya, jangan biarkan roh sampai padam. Nek roh padam artinya apa? Kita tidak lagi di bawah pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang jatuh dalam dosa seringkali karena mengawalinya dengan tidak mendengarkan akan bisikan Roh Kudus. Jenis ini ada bisikan tidak diperhatikan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan padamkan roh. Ingat, Roh Kudus ada dalam hidup kita semua. Amin. Sebentar lagi kita akan memperingati Pentakosta. Oh, kenaikan dulu ya. Itu ada kenaikan, terus ada pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Nah, saat saudara dipenuhi Roh Kudus itulah sesungguhnya Roh Kudus itu masuk dalam hidup saudara. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, hidupmu nggak akan sama. Dari dulunya mungkin penakut jadi seorang yang pemberani, yang dulunya minder jadi seorang yang percaya diri, yang dulunya misalnya dia nakal jadi orang yang baik, pasti ada perubahan karena Roh Kudus akan menuntun orang kepada kebenaran. Amin. Ayo coba, yang merasa punya kelemahan-kelemahan, aku ki wonge kok ora pede ya. Coba berdoa penuhi aku Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus. Saya sebelum penuh Roh Kudus, saksinya Bu Parni ada, beberapa ada. Saya orangnya nggak percaya diri. Orang Jawa bilang celingus, isin saya.
Kalau saya belum penuh Roh Kudus, saat ini saya ibadah di tempat ini. Justru maju seperti ini. Saya sudah menyiapkan tisu seadah itu, sontek itu. Rubios, kenapa? Bukan karena AC-nya nggak dingin. Betul. Tapi Roh Kudus mengubah. Kita ingat ada seorang tokoh yang terkenal di Alkitab. Namanya Simon Petrus. Waktu Yesus mau disalib, dia menyangkal sampai 3 kali. Kenapa dia menyangkal? Takut. Kalau dia mengaku, ya aku murid Yesus, takut dia nanti dibunuh. Beberapa orang mengatakan membenarkan sikap Petrus. Coba Petrus mati, Injil gak akan diberitakan sampai ke banyak tempat. Ya kan Petrus dipakai luar biasa toh. Ini pembenaran. Alkitab gak ngajarin gitu. Loh terus gimana? Tapi kan begitu. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa pakai kesalahan kita untuk menyatakan kemuliaan. Tetapi andaikan Petrus tidak menyangkal, ya tetap saja Tuhan selamatkan. Amin. Kalau Tuhan punya rencana untuk Petrus, nggak mungkin gara-gara dia mengaku sebagai murid Yesus terus dibunuh, selesai ceritanya dong. Tuhan punya cara. Dan ingat, setiap kegagalan bisa dipakai Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menegur Petrus. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok sudah menyangkal aku 3 kali. Berarti apa yang dikatakan menyangkalnya Petrus itu tidak dikenan Tuhan. Amin. Nggak boleh. Ya, kalau nggak hati-hati kita baca firman, kita bisa salah. Makanya minta pimpinan Roh Kudus. Kalau nggak hati-hati orang akan berkata, loh berarti Yudas ini pahlawan dong. Kenapa? Gara-gara Yudas Yesus disalib. Akhirnya apa? Gara-gara Yesus disalib kita diselamatkan. Coba Yudas nggak nggak jual Yesus. Kita semua masih dalam dosa dong. Seakan-akan itu benar. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengadakan tentang penyangkalan ini, tentang penjualan Yesus. Dosa. Loh, tapi kan begini, di balik kegagalan seorang Yudas, Tuhan tetap bisa pakai. Andaikan Yudas nggak menyangkal Yesus, apakah kita bisa selamat? Loh, Yesus kan akhirnya nggak disalib. Siapa bilang? Itu sudah ada dalam master plan-nya Tuhan untuk umat manusia. Tuhan sudah merencanakan demikian. Oh nanti begini-begini. Andaikan bukan Yudas, mungkin yang lain. Entah siapa, entah gimana caranya. Biasanya orang yang tidak kuat imannya yang melakukan itu. Kalau kita kuat dalam iman, kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, kita tidak akan jadi orang seperti Yudas Iskariot. Kembali ke Petrus. Seorang yang dia sudah luar biasa mengerikan itu. Dalam arti saking takutnya sampai menyangkal Yesus. Setelah penuh Roh Kudus, bagaimana hidupnya? Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemarin cuma beberapa orang aja, dia ketakutan luar biasa. Hari itu ketika mereka Petrus dan murid-murid yang lain penuh Roh Kudus, dia tampillah Petrus di hadapan banyak orang, dia berkhotbah, dia saksikan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Enggak hanya itu, selanjutnya Petrus dipakai Tuhan luar biasa untuk melayani Tuhan. Dari orang yang sempat menyangkal Yesus. Saya yakin Yudas Iskariot, andaikan dia tidak bunuh diri, dia bertobat pun, saya yakin juga dia diampuni dan dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang terpenting sekarang, ayo perhatikan ini, jangan padamkan roh. Roh itu akan memimpin kita. Sekali lagi, sudah dipenuhi Roh Allah itu pertama, saudara punya kuasa. Amin. Kuasa itu seperti senjata gitu loh. Sekarang senjata apa yang terkenal ya? Zaman saya dulu AK-47 misalnya gitu, senjata militer, gitu. Itu luar biasa. Saudara kalau punya senjata harusnya nggak perlu takut toh. Wah di depan ada preman, wah ada anak-anak nongkrong gitu, katanya depan itu sering ada jambret. Nek saudara ini sudah dibekali senjata demikian canggihnya, ya tinggal jalan saja toh. Mesti orang-orang pada, enggak Pak, enggak Mas gitu kan. Karena apa? Mereka melihat senjatanya. Saudara dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa. Kalau ada kuasa artinya saudara melangkah gak perlu takut lagi. Kayak Petrus yang sebelumnya takut jadi berani. Amin. Ayo saya mengajak kita semua. Engkau yang penuh Roh Kudus, engkau harus berubah hidupmu. Kalau engkau merasa
kayaknya aku belum penuh Roh Kudus deh. Aku percaya ada Roh Kudus tapi kok rasanya belum pengen dipenuhi lagi. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Ini menjelang hari Pentakosta juga nanti akan ada pencurahan Roh Kudus supaya kita semakin dibangkitkan, memiliki roh yang menyala-nyala. Roh kita bisa menyala-nyala karena ada Roh Tuhan terlebih dahulu yang memenuhi kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Tuhan, maka api Roh Kudus itu akan membakar apinya sehingga dia akan menyala-nyala, sehingga nggak khawatir, nggak takut menghadapi apapun karena percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, di balik keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau sendiri ya Tuhan yang menetapkan kami sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus. Saya berdoa Tuhan supaya Engkau memenuhi bait-Mu, yaitu hidup kami ya Tuhan, dan mengubah setiap kami, pakai setiap kami Tuhan, sehingga melalui hidup kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan kami untuk kami senantiasa menjaga api roh kami supaya tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu, supaya tidak ada satupun di antara kami yang memadamkan Roh Kudus, tetapi justru kami terus hidup dipenuhi, dipimpin dan disertai Roh Kudus, sehingga hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami akan diubahkan dan diperbaharui seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan seutuhnya kehidupan kami, Engkau yang terus pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.